Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizah dengan NIM 210409500005 kelas 21B. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan materi yaitu proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Proses pendidikan bersama perkembangan proses kehidupan. Bidang filsafat pendidikan adalah juga masalah hidup dan kehidupan manusia, karena semua pengalaman yang dialami seseorang selama hidup dapat dikatakan sebagai pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha manusia dewasa secara sadar dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan pandangan hidup kepada manusia yang belum dewasa. Tujuannya agar menjadi manusia dewasa, bertanggung jawab, dan mampu berdiri sendiri atau mandiri sesuai dengan sifat, hakikat, dan ciri-ciri kemanusiaannya. Pengertian pendidikan secara luas. Pendidikan mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia atau sepanjang pengalaman yang dialami seseorang. Sejak ia dilahirkan hingga berpisah dengan dunia kehidupan atau mati. Seseorang mulai mendapatkan pendidikan sejak memperoleh pengalaman dalam lingkungannya, terutama lingkungan keluarga, di mana anak dilahirkan dalam keadaan lemah tidak berdaya. Potensi-potensi yang dibawa sejak lahir yang dibina dan dikembangkan menjadi sikap hidup. 1. Potensi jasmani dan panca indera. Dengan mengembangkan sikap hidup sehat, memelihara gizi makanan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang bersih. 2. Potensi pikir atau rasional. Dengan mengembangkan kecerdasan, suka membaca, belajar ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat, mengembangkan daya pikir kritis dan objektif. 3. Potensi perasaan yang dikembangkan. Perasaan yang peka dan halus dalam segi moral dan kemanusiaan atau etika dengan menghayati tata nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, sosial budaya, dan filsafat. Perasaan estetika dengan mengembangkan minat kesenian dengan berbagai seginya, sastra dan budaya. 4. Potensi karsa atau kemauan yang keras. Dengan mengembangkan sikap rajin belajar atau bekerja, ulet, tabah menghadapi segala tantangan, berjiwa perintis atau pelopor, suka berprakarsa, termasuk hemat dan hidup sederhana. 5. Potensi-potensi cipta. Dengan mengembangkan daya kreasi dan imajinasi dari segi konsepsi-konsepsi pengetahuan maupun seni budaya atau sastra puisi, lukisan, desain, dan model. 6. Potensi karya. Konsepsi dan imajinasi tidak cukup diciptakan sebagai konsepsi, semuanya diharapkan dilaksanakan secara operasional. Inilah tindakan amal atau karya yang nyata. Misalnya, gagasan yang baik tidak cukup dilontarkan, kita berkewajiban merintis penerapannya. 7. Potensi-potensi budi nurani. Kesadaran ketuhanan dan keagamaan, yakni kesadaran moral yang meningkatkan harkat dan martabat manusia menjadi manusia yang berbudi luhur atau insan kamil atau manusia yang bertakwa kepada konsepsi agama masing-masing. Proses hidup manusia dan filsafat pendidikan sudah merupakan suatu kenyataan dalam proses kehidupan manusia bahwa mereka harus melaksanakan tugas-tugas hidup yang dilaksanakan dan ditunaikan dengan baik dan sempurna. Sejak zaman kehidupan mereka yang sederhana, di hutan rimba dan di gua batu atau di tempat lainnya, sampai kehidupan umat abad ini dalam kehidupan manusia yang sederhana, mereka bersusah payah dan penuh kesulitan yang beragam dalam menghadapi perjuangan hidup bersama hewan dan makhluk lainnya dalam memperebutkan makanan dan tempat tinggal. Dalam perkembangan sejarah umat manusia, maka tampillah manusia-manusia unggul yang mengadakan perenungan, pemikiran, penganalisisan terhadap problem hidup dan kehidupan, dan alam semesta, yang kemudian melahirkan beberapa aliran filsafat, sofisme, filsafat klasik, yang kemudian memberikan pengaruh di dalam pendidikan. Yang dimulai oleh filsafat klasik dipelopori oleh Socrates 470-399 sebelum Masehi, dan diikuti oleh murid-muridnya Plato dan Aristoteles. Plato melahirkan filsafat idealisme yang berpandangan bahwa kenyataan itu terdiri atas substansi dan sebagaimana gagasan-gagasan atau ide-ide atau spirit. Sedangkan Aristoteles atau murid Plato melahirkan filsafat realisme yang berpandangan bahwa objek atau dunia luar adalah nyata. Sekian dan terima kasih.